Halo, jumpa lagi dengan Saham Store Analytics. Bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, apa kabar? Baik-baik ya, semoga demikian. Hari ini saya angkat sebuah isu, ikuti tren pasar ya. Jadi ikutilah tren pasar. Pasar naik, maka kita ambil saham-saham dengan tren atau kecenderungan tendensi yang naik harganya dengan kriteria saham yang tergolong blue chip, saham yang paling liquid dengan market cap yang tinggi, dengan volatilitas yang naik, karena IHSG saya lihat volatilitasnya naik, likuiditas yang turun, ya, kamu likuiditas yang turun, dan return yang positif ya. Jadi ada beberapa saham yang saya saring dan saya yakin ini bisa menjadi pilihan Bapak Ibu sekalian ya. Inilah saham-saham pilihan Anda hari ini untuk trading esok hari ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah sebuah perkembangan positif dari situasi dalam negeri ditambah dengan ada kecenderungan penguatan eh, kecenderungan ya penguatan rupiah oleh karena ada semakin optimisme keyakinan pasar dunia terhadap pemangkasan suku bunga The Fed ya. Ini adalah pandangan pribadi, tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi, mengajak atau merekomendasikan membeli menjual saham tertentu ya. Tanggung jawab ada pihak Bapak Ibu sekalian ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi saya merasa perlu menyajikan kembali market review karena saya coba untuk melakukan diskusi internal dengan beberapa subscriber, dengan kelompok grup saya bahwa masih banyak di antara teman-teman kita yang membutuhkan informasi mendasar seputar transaksi saham atau secara umum pasar modal ya. Jadi mudah-mudahan ini semacam upaya atau kontribusi saya terhadap upaya literasi keuangan, literasi pasar modal, edukasi pasar modal yang bisa membantu otoritas ya yang kemarin rilis bahwa perkembangan investor retail sudah mencapai 18 juta investor retail dan sebagian besar di atas 50% adalah kelompok anak muda ya yang masih perlu memperoleh apa, tambahan informasi atau pengetahuan dari para praktisi, para analis ya. Di antaranya Bapak Ibu sekalian silakan melakukan forum-forum serupa ya. Karena itu saya mulai lagi dengan market review. Jadi IHSG, LQ45, JI30 ya saya tampilkan tiga indeks konstituen. Saat ini market cap atau kapitalisasi pasarnya adalah 13.735 triliun rupiah. Dan angka ini dibandingkan PDB 2024 harga berlaku yang sebesar 22.000 triliun rupiah sudah mencapai 62% ya di angka yang menurut saya sudah sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibanding ketika saya masih aktif bekerja di pasar modal yang masih belum mencapai 50% ya. Dan LQ45 5.305 triliun, J30 3.494 triliun. Dan ini dihitung berdasarkan jumlah saham yang bisa ditransaksikan tradable share terhadap harga saham terakhir. Jadi bayangkan market cap itu Bapak Ibu punya investasi dalam bentuk deposito, sertifikat deposito ya, atau deposito berjangka, kemudian ada obligasi, ada reksadana, ada saham, maka total investasi per hari ini berapa jumlah unit Bapak Ibu miliki dikalikan harga pasarnya itu adalah kapitalisasi pasar total modal yang merupakan harga pasar ketika dilikuidasi hari ini orang tersedia atau orang bersedia untuk membelinya ya. Hari ini market naik 0,85%, sementara LQ45 0,58% dan K30 1,65%. Kenapa LQ45 belum bisa mengungguli ya? Kalau kita lihat market atau price dispersion sebaran harganya terjadi peningkatan dari 5 hari ke 10 hari atau dari 10 hari ke 5 hari 0,6 ke 0,75 terjadi kenaikan. Itu yang saya maksudkan di antaranya kenaikan volatility. Kemudian return LQ45 masih negatif, hari ini rebound, T0 itu adalah hari ini, T-1 adalah hari kemarin, dan seterusnya hingga 4 hari ke belakang. Historical return LQ45 masih tertinggal dibanding IHSG dan J30, kemudian volatility-nya ada peningkatan ya, dari satu minggu terhadap satu bulan ya, kecuali untuk LQ45 ada penurunan yang menandakan aktivitas LQ45 masih sedang konsolidasi ya. Kemudian dari segi alfa artinya
keunggulan relatif LQ45 terhadap pasar keseluruhan masih negatif ya. Jadi kalau IHSG tidak bergerak, LQ45 kecenderungannya dia bergerak negatif ya. Dan NCI 30 juga demikian, namun satu minggu terakhir dia sudah positif. Betanya juga mengalami penurunan, artinya pengaruh dari perubahan IHSG semakin kecil. Dari sebulan terakhir 1,03 menjadi 0,79. Jadi LQ45 tidak begitu berharap terhadap pasar secara keseluruhan, hubungannya makin rendah ya. Ini terbukti juga korelasinya yang makin rendah. Moving average-nya sementara ini masih dalam tren di bawah rata-rata 5 harinya, namun ada tren penguatan ya. Tren penguatan melihat dari rebound baru hari ini ya, setelah 4 hari berturut-turut LQ45 melemah. Ya, mudah-mudahan ada angin segar besok dan seterusnya. Kemudian momentumnya masih dalam pelemahan ya, 5 hari dibanding 10 hari, namun masih di atas angka yang sifatnya supporting ya, 34,37 di atas 30. Untuk LQ45 tampaknya ini masih punya potensi antara naik dan turun ya, tapi secara umum ini ada penurunan tren pelemahan dari 10 hari ke 5 hari. Kemudian average value-nya ada penurunan dari 17,8 triliun rata-rata 5 hari terakhir menjadi 15 triliun. Ya. Kemudian LQ45 juga menurun, ya, kecuali JI30 yang meningkat. Dan frekuensinya juga menurun, ya, ini negatif. Ya, hari terakhir dibanding rata-rata 5 hari sebelumnya. Kemudian volatilitasnya menurut saya ini relatif rendah untuk aktivitas transaksi 13,5%, untuk volume juga 20,2%, kecuali untuk value transaksi ya. Jadi nilai transaksi dengan volatilitas hingga 50% menandakan bahwa sesungguhnya pelaku pasar investor itu minatnya masih sangat tinggi terhadap investasi di saham ya. Tinggal menunggu momentum naik dan turun ya. Kemudian net foreign hari ini net buy ya secara jumlah lembar saham. Kemudian FI45 masih net sell, D30 net buy ya positif. Oleh karena itu Bapak Ibu, secara keseluruhan kesimpulan saya adalah hari ini ditandai dengan kenaikan volatilitas, namun likuiditas dalam arti transaksi, value, volume, dan frekuensi secara umum kecenderungannya menurun. Karena itu kalau kita ingin mengikuti pasar, ini akan menjadi filter dalam screening stok ya. Kompas 100 dari anggota Kompas 100 saham-saham blue chip, volatilitas yang naik dan likuiditas turun. Saya memperoleh 8 saham, saya short berdasarkan alfabet, kalau berdasarkan market cap, ini paling besar adalah TPIN, Indofood, MTEL, dan paling adalah Elsa ya. Apa ini saya tidak mendapatkan saham perbankan, karena saham perbankan hari ini melemah. Jadi saya tidak secara subjektif, tapi betul-betul saya secara numerik, berdasarkan angka-angka ini, dan itu bisa dibuktikan saham perbankan hari ini masih melemah ya. Returnnya positif ya, returnnya positif, kemudian dispersionnya di bawah di atas 0, ada kenaikan ya antara 5 hari terhadap 10 hari, one week volatility-nya masih kurang dari 3, artinya saya amankan dari risiko yang tinggi, kemudian selisih one week terhadap one month positif, volumenya di atas 1 juta lembar saham, kemudian perubahan volumenya menurun, perubahan likuiditas dalam indikator volume transaksi menurun, demikian juga value transaksi juga menurun ya, dan frekuensi transaksi juga menurun. Ini yang masukkan likuiditas turun. Dan ini menjadi sebuah catatan apakah Bapak Ibu bisa masuk ke 8 saham ini, diantaranya silakan Bapak Ibu yang pertimbangkan memutuskan. Apabila target price terlampaui, maka ini harus hati-hati dengan target price, lakukan likuidasi squaring hari yang sama atau jangka pendek beberapa hari ke depan. Kalau tendensinya ternyata esok ada penurunan ke 8 saham ini, maka ini adalah harga untuk dilakukan stop loss ya, agar tidak terseret kerugian yang lebih besar ya. Jadi ini semua adalah Kompas 100, sekarang Universe Kompas 100, LQ45, yang masuk LQ45 dari 8 saham ini ternyata hanya 3 ya. Kemudian yang masuk J70 adalah 7 ya, jadi hanya satu yang bukan saham syariah ya. Di banyak saham yang non LQ45 yang menandakan bahwa memang saham LQ45 relatif masih sedang konsolidasi ya. Kita lihat esok hari dan hari-hari mendatang.
Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa kasih masukan, kasih subscribe bagi yang belum berlangganan agar tidak tertinggal video-video baru dari saya setiap hari, dan share kepada komunitas teman-teman Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.